Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mereset IndiHome ya, STB IndiHome. Nah, di sini untuk reset IndiHome, nah kita lihat di sebelah kiri ya, ada lubangnya sini nih. Nah, kita tekan ya menggunakan seperti kawat ya, tekan sampai 10 kali ya, sampai lampunya mati ya, mati dan mulai nyala kembali. Nah, ini udah selesai mereset itu ya, ini berhasil mereset itu ya. Nah, kemudian setelah di reset, dilihat di sini untuk passwordnya atau nama dari WiFi-nya. Nah, di sini bisa dilihat nama WiFi-nya ada untuk SSID-nya ya, di situ untuk nama default ya, default dari WiFi-nya. Nah, ada SSID. Nah, ini bisa dipoto terlebih dahulu gitu ya, WiFi sama passwordnya dicatat terlebih dahulu ya. Itu yang SSID-nya SJTE 24G7H FTEC. Nah, itu nama WiFi-nya nanti. Nah, kemudian untuk passwordnya di situ kan WPA garis miring WPA 2 PSK. Nah, itu passwordnya berarti GDEN TPU 4. Nah, itu untuk passwordnya. Nanti ketika login menggunakan WiFi ya, untuk defaultnya jangan lupa dilihat di belakang dari STB-nya. Nah, ini sudah ada ya nama WiFi-nya JTE 2G7H FTC. Nah, diklik untuk login ya, nanti dimasukkan passwordnya. Nah, password yang tadi itu dimasukkan ya, yang GDENTPU 4 ya, sesuai dari di belakang STB-nya ya, STB IndiHome-nya. Nah, ini sudah terhubung ke JTE 4G7H TEC ya. Nah, kita bisa buka lagi supaya masuk ke IndiHome-nya ya. Kita ketik 192 ya, di defaultnya ada, jadi 192.168.1.1 ya untuk masuk ke JTE. Nah, di sini untuk default, nah biasanya untuk user default username-nya user ya, passwordnya user ya, username-nya user, passwordnya user. Nah, ini bisa login ya, udah berhasil login. Nah, di sini kalau kita ingin merubah password, nama WiFi-nya bisa diganti, bisa dirubah di network ya, di network. Nah, kemudian kalau untuk password pilih security. Nah, di sini pilih security ya untuk merubah password. Nah, di sini password defaultnya ya yang tadi. Nah, kalau mau diganti bisa diganti di sini SS pas ya. Nah, di sini nih ini udah tandain, ini bisa dirubah ya, passwordnya bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian untuk nama SSID, nah ini kan masih JTE gitu ya. Nah, kita bisa merubahnya. Nah, ganti SSID name-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Misalkan di sini saya warung pintar gitu. Pertama di sini saya gunakan nama warung pintar Akram ya. Nah, kalau udah nanti pilih submit ya. Nah, ini pasti akan terputus kembali karena nama WiFi-nya berubah, berganti setelah disubmit. Nah, berarti kita login lagi ya, ke WiFi yang baru karena ini udah dirubah ya.
yang udah bukan yang defaultnya lagi. Nah, sekarang namanya Warpin Akram ya, yang barusan dibuat. Nah, kita masukkan password kembali ya. Password itu yang masih yang default ya, karena ini belum diganti, jadi masih yang default. Nah, ini udah menyambungkan. Nah, terhubung dengan WiFi Warpin Akram ya, yang tadi dibuat. Nah, berarti kita bisa login lagi ya kalau ingin merubah password. Kan tadi kita merubah nama WiFi-nya jadi Warpin Akram. Nah, sekarang kita menggunakan password. Nah, username-nya masih user karena belum diganti ya. Nanti ya, setelah login kalau mau diganti bisa diganti ya nama passwordnya yang untuk login di sini. Nah, kemudian kita akan merubah passwordnya. Nah, pilih di SSID ya. SSID, nah pilih security ya. Pilih security untuk merubah password. Nah, di sini kita ganti passwordnya dengan yang baru ya, yang sesuai keinginan kita. Ini kan tadi masih default ya, karena hasil habis di reset. Nah, kalau sudah diganti passwordnya, nanti tinggal di submit kembali ya. Pilih submit, di scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah. Nah, screenshotnya biar gak lupa ya. Ya, scroll submit ya. Nah, kemudian konfirmasi. Nah, nanti akan terputus lagi ya dengan WiFi-nya. Terputus kembali karena ganti password. Nah, berarti kita login kembali ya. Login lagi ke Warpin ya, orang Warpin Akram dengan password yang baru. Ya, kita hapus dulu ya dengan yang tadi ya, karena masih menyimpan password. Login kembali ya, terhubung kembali dengan WiFi ya, Warpin Akram dengan password yang baru ya, yang barusan dibuat. Nah, kita cek ya apakah udah terhubung dengan internet. Nah, udah bisa keputar ya YouTube ya, jadi udah terhubung ya. Nah, sampai di sini tutorial.